Pergantian hari dalam Islam, subuh atau maghrib sebagai awal hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pergantian hari dalam Islam. Mungkin perbedaan ini antara subuh dan maghrib sebagai awal hari merupakan permasalahan yang klasik, masalah yang panjang. Sehingga kadang muncul di kita, apakah perlu ini jadi pembahasan kita kembali? Haruskah ini dibuka kembali? Haruskah ini menjadi pembahasan yang berpanjang-panjang? Sama halnya seperti kita membahas bagaimana mempersatukan kalender Islam. Sehingga ada muncul rasa pesimis bahwa itu tidak mungkin bisa dipersatukan kembali. Dan alhamdulillah telah hadir buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam, di mana insyaallah di dalamnya menawarkan konsep bagaimana menyatukan kalender Islam dunia dengan menjadikan Masjidil Haram sebagai pemersatunya. Bagi yang ingin memilikinya bisa di-download langsung di web Hikmah 313 ataupun ketik aja di Google pencarian Masjidil Haram menyatukan kalender Islam. Begitu juga salah satunya di dalamnya yaitu pembahasan tentang subuh atau maghrib sebagai awal hari. Bahwa setidaknya ada 3 yang menjadi alasan kenapa pergantian hari dalam Islam, subuh atau maghrib sebagai awal hari perlu dibahas tuntas. Jadi perlu kita selesaikan, perlu kita bahas terus, kita kaji terus. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama, ini perintah Al-Quran. Yang kedua, menghindari dosa tasyabuh. Yang kedua, mempersatukan kalender atau waktu Islam. Masuk kita yang pertama, yaitu perintah Al-Quran. Jadi ketika terjadi ikhtilaf, kita tidak berhenti pada bahwa ini kita menghormati saling suatu bentuk pendapat, suatu bentuk keanekaragaman, perbedaan di antara ulama. Tidak, kita tidak menjadikan itu sebagai pilihan terakhir. Perintah Al-Quran jelas disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi disebutkan bahwa dalam Al-Quran, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya, jika benar-benar engkau beriman kepada Allah dan hari kemudian. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini disebutkan Sunan An-Nisa ayat 159. Ayat ini memerintahkan kita sebagai orang beriman
taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpin atau pengambil keputusan, pengambil segala urusan yang memegang urusan di antara kita, patuh pada mereka. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka perintahnya kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Melalui apa? Kembalikan ke Al-Quran dan kembalikan kepada hadis. Kenapa? Karena Allah jelas berikan perintah ini jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi jika kita benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari kemudian, maka ketika terjadi perbedaan, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak berhenti pada ikhtilaf semata, terus mengkaji. Karena bisa jadi ikhtilaf pada waktu dulu, tapi pada waktu tertentu, pada waktu yang akan datang, bisa saja itu sudah tidak menjadi ikhtilaf. Misal karena adanya teknologi, bisa mempermudah hal yang dulu tidak mungkin dilakukan, bisa mungkin dilakukan. Makanya ayat ini terus hidup, terus memberikan kepada kita niat dan tujuan dan perbuatan bagaimana kita terus untuk menggali ilmu. Dan di penutup ayat disebutkan itu lebih utama bagi kita dan lebih baik akibatnya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika terjadi ikhtilaf antara ulama subuh atau maghrib sebagai awal hari, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dengan mengembalikan itu kepada Al-Quran dan hadis, kita akan mengetahui apakah ikhtilaf ini masih dapat dipersatukan, masih dapat dikaji lebih dalam, atau tetap itu menjadi keragaman pendapat dan pilihan dalam Islam. Dan alhamdulillah dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam ini bisa dipersatukan. Bahkan dengan mempersatukan pendapat tentang subuh dan maghrib, subuh atau subuh sebagai awal hari, maka kita juga akan mampu, kita akan bisa melanjutkan titik ke selanjutnya, yaitu mempersatukan kalender Islam dunia, insya Allah. Sebelum masuk ke yang kedua, yaitu kedua tadi disebutkan bahwa ada dosa tasabuh, yaitu menghindari dosa tasabuh. Kita lihat dulu awal waktu dalam Islam. Setidaknya ada dua berdasarkan pendapat ulama mazhab berkaitan fikih, yaitu tentang pergantian hari, subuh atau maghrib. Jumhur ulama mazhab Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah, Al-Hanabilah menjadikan maghrib sebagai awal hari. Ini bisa kita lihat dari wajib zakat atas bayi itu yang lahir setelah terbenam matahari pada malam 1 Syawal. Jadi bayi yang lahir setelah terbenam matahari pada malam 1 Syawal itu sudah wajib untuk bayar zakat, yaitu zakat fitrah. Sedangkan ulama Hanafiyah itu menjadikan fajar, subuh sebagai awal hari, di mana maka zakat seorang bayi itu setelah dia lahir di terbit matahari pada 1 Syawal. Jadi orang yang lahir, bayi yang lahir masih di malam pada 1 Syawal setelah terbenam, itu belum masuk wajib zakat bagi ulama Hanafiyah. Ini dua pendapat di ulama mazhab tentang perbedaan waktu maghrib atau
subuh. Baru yang kedua, dalam aplikasinya berkembang. Kemudian ada 3 pendapat utama tentang pergantian atau awal hari. Yang pertama yaitu pendapat yang mengakui sebagai Greenwich Mean Time sebagai pertengahan Greenwich itu sebagai pertengahan bumi, bahwa ini menjadikan awal hari adalah waktu pukul 00 atau tengah malam, dan ini dilakukan dan disetujui, disepakati oleh seluruh negara. Bahkan yang memiliki kalender yang lain secara administrasinya juga menjadikan tengah malam ini, pukul 00 ini sebagai awal harinya. Lalu yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa awal hari adalah waktu maghrib. Ini pendapat yang berangkat dari surat Yasin ayat 40 yang menyatakan malam tidak dapat mendahului siang. Pergantian tanggal bulan baru setelah maghrib ini dilakukan baik melalui ruhyat, melalui hisab maupun imkanu ruhyat, dan ini berlaku hampir di seluruh negara-negara muslim kecuali Libya. Dan memang walaupun seorang astronomi kepala 8 Indonesia, Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa walaupun dalil untuk menjadikan maghrib sebagai awal hari tidak ada yang jelas menurut beliau, namun ini berkaitan dengan waktu ruhyat yang dilakukan setelah maghrib, dan dalilnya dalil tentang berpuasa. Jadi berpuasa setelah melihat hilal, berbuka setelah melihat hilal. Ini yang menjadi dasar daripada maghrib sebagai awal hari. Baru yang ketiga, pendapat yang menjadikan awal hari waktu terbit fajar. Pendapat ini berangkat dari perintah puasa, di mana dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini merupakan perintah dari surat Al-Baqarah ayat 187. Pendapat ini mulai berlaku di Libya, yaitu saat kepemimpinan Presiden Muammar Gaddafi, di mana di sana menganut hisab hakiki ijtima sebelum fajar. Jadi mereka di Libya terbalik dengan di negara umumnya, di mana ruhyat itu melihat hilal itu dilakukan saat maghrib, sedangkan di Libya menjadikan hisab perhitungan hilalnya itu saat fajar, sebelum fajar. Ini 3 perbedaannya. Ada tambahan tadi, di mana menjadikan kalender waktu tengah malam yaitu kalender Nasrani, kalender Masehi sebagai patokannya, baru maghrib dengan berangkat dari surat Yasin, dan ruhyat hilal di waktu maghrib. Baru yang ketiga yaitu pendapat yang menjadikan subuh sebagai awal hari berangkat dari perintah untuk berpuasa. Ini perbedaan yang ketiga. Jadi ini telah menjadi pembahasan dalam buku. Alhamdulillah hasilnya bahwa subuh adalah awal hari dalam Islam. Baru yang kedua, maghrib atau subuh sebagai awal hari terus menjadi pembicaraan dan harus tetap menjadi bahasan kita, karena ketika kita kekeh menjadikan maghrib sebagai awal hari, ada dosa tasabuh di situ. Kenapa demikian? Saudara-saudara mungkin
telah mengetahui bahwa kalender Yahudi saat ini sudah masuk ke usia yang 5.700-an. Sementara kalender kita, kalender Hijriah itu baru masuk di 1400-an. Jadi jauh lebih tua kalendernya Yahudi. Dan kalender Yahudi, waktu Yahudi itu menjadikan maghrib sebagai awal harinya. Awal hari ini juga diberkaitan kalender mereka, kalender Yahudi ini juga digunakan sebagai dasar mereka untuk beribadah, berkaitan dengan ibadah mereka, termasuk menjadikan maghrib sebagai awal harinya. Ada ibadah-ibadah yang dilakukan di situ. Dan ini juga yang dilakukan oleh kita umat Islam. Maghrib sebagai awal hari. Banyak contoh ibadah yang kita mulai karena berkaitan dengan awal waktu ini. Contohnya aja tadi, zakat fitrah tadi. Sudah terjadi perbedaan mazhab di situ. Tarawih juga, dimana sebelumnya juga saya pernah membahas bahwa dalilnya itu sebenarnya tarawih puasa dulu baru kemudian tarawih. Ini disebutkan Nabi ketika bisa kita lihat dari hadis yang menyatakan bahwa Nabi ketika beliau tarawih bersama sahabat itu 3 hari dalam sebulan. Dan ini yang harus kita hindari, bahwa karena agama kita ini agama yang sempurna. Udah ada sebenarnya dalil-dalil yang menjelaskan awal hari dalam kita. Oleh karena itu, dalam hal ini kita dilarang mengikuti, menyerupai suatu kaum. Termasuk dalam kaidah-kaidah yang lainnya, syariat yang lainnya, kita dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Yaitu apalagi terlebih dengan ahli kitab. Karena disebutkan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasyabuh atau menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Sunan Abu Daud, nomor hadis 3512. Bahwa bahayanya bertasyabuh ini disebutkan Nabi, ini merupakan perilaku mengikuti kaum lain, ahli kitab, yang dapat terjadi tanpa halus, perlahan, tanpa terasa. Nggak sadar kita bahwa kita sudah menjadi bagian daripada mereka, tanpa sadar itu. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka menempuh masuk ke dalam lubang biawak atau dab, kalian pasti akan mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, ya, siapa lagi? Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3197. Bahwa di perjalanan akhirat, dalam buku saya yang lain disebutkan bahwa di antara para ahli kitab pada hari kiamat, mereka akan digiring ke neraka dalam kehausan hingga mereka diminui minuman fata morgana, sama seperti ketika amalannya di dunia. Amalannya sama seperti fata morgana, dan bagi mereka tidak dipasangkan syirat, tidak dipasangkan jembatan di atas neraka, sehingga mereka tidak ditimbang amalnya, dan demikian pula orang-orang yang mengikutkannya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi
perintah Al-Quran untuk terus mengkaji perbedaan dengan mengembalikan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghindari dosa tasabuh, karena maghrib adalah awal hari yang telah digunakan kaum Yahudi, bahkan itu untuk juga ibadah mereka. Yang ketiga, mempersatukan kalender atau waktu Islam, bahwa menjadikan maghrib sebagai awal hari adalah salah satu penyebab kenapa kalender umat Islam belum dapat bersatu. Salah satunya, ini dalam buku ini, dalam buku yang sudah saya tulis, bahwa ketika kita umat Islam mau menyatukan kalendernya, salah satunya adalah menjadikan subuh, fajar, terbit fajar sebagai awal hari. Maka lengkap bahwa Masjidil Haram akan bisa mempersatukan kalender Islam dunia, yaitu dengan menjadikan Masjidil Haram sebagai pusat, sebagai mean time. Jadi mean time-nya dunia Islam ya Masjidil Haram. Dan nanti juga ujungnya awal harinya itu di daerah mana mulai, disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi. Lengkap, insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Bagaimana konsep menyatukan kalender Islam bersama awal hari dalam Islam ini, bahwa subuh sebagai awal hari dalam Islam ini akan kita bahas tuntas, insya Allah. Jika disebutkan maghrib bahwa oleh Profesor Thomas Jamaluddin dalilnya kurang tegas jelas, insya Allah subuh akan kita temui banyak dalilnya. Bahkan yang menjadi dalil yang digunakan untuk maghrib sebagai awal hari itu malah justru bisa memperkuat bahwa subuh sebagai awal hari. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi lebih dalam per poin apa yang menjadi dalil, bukti-buktinya. Insya Allah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat membahas ini lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.